Setelah kejadian Sinta, cerita itu tidak berhenti. Ia justru menyebar. Beberapa orang mulai bercerita hal yang sama. Mereka melihat mobil yang sama di spion mereka. Seorang pria bernama Faris mengalaminya. Ia sedang menyetir di jalan kota, bukan jalan sepi. Namun saat ia melihat spion, mobil itu tetap ada, mengikuti, dekat. Faris mencoba pindah jalur. Mobil itu ikut. Ia mempercepat. Mobil itu tetap di belakang. Namun saat ia menoleh sebentar ke kaca samping dan kembali melihat spion, mobil itu hilang. Ia sedang menyetir di jalan kota yang ramai. Bukan di tempat sepi, tapi tetap saja mobil itu muncul. Awalnya Faris tidak takut, tapi saat ia melihat spion, mobil itu tetap ada, mengikuti. Sangat dekat. Faris mencoba pindah jalur, mobil itu ikut. Ia mempercepat, mobil itu tetap di belakang. Namun saat ia menoleh ke samping dan kembali melihat spion, mobil itu hilang, tapi tidak pergi. Karena beberapa detik kemudian, Faris merasa sesuatu berubah, bukan di luar, tapi di dalam mobilnya. Ia melihat spion tengah, dan jantungnya langsung berhenti, kursi belakang tidak lagi kosong. Saat ia sampai rumah, ia tidak langsung turun. Ia merasa seperti tidak sendirian. Kala pulang dari kerja, ia merasa biasa saja. Tidak ada mobil mengikuti. Tidak ada keanehan. Ia melihat spion kosong. Namun, terasa ada sesuatu. Sudah sampai? Mereka sudah menemukan cara yang lebih mudah, lebih halus, lebih cepat. Lala membeku. Karena tidak ada siapapun yang ia jemput. Tidak ada siapapun yang naik. Semua orang mengira mereka adalah korban yang dikejar, yang diikuti, yang dimasuki. Tapi bukan itu. Sebenarnya, mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Seorang pria bernama Damar mengalami hal berbeda. Ia tidak melihat apa-apa di spion. Tidak ada sosok, tidak ada suara. Tapi saat ia melihat kaca depan, jalan itu terasa familiar, terlalu familiar. Ingatan yang tidak cocok. Ia seperti pernah melewati jalan itu, tapi bukan sebagai pengemudi. Saat Jens melihat mespion, ia tidak melihat kursi belakang. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di belakang, menunduk. Saat itu Damar sadar, ia bukan pengemudi. Ia adalah penumpang. Mobil itu menciptakan siklus. Orang yang masuk akan menjadi bagian dari mobil itu. Dan setiap malam, selalu ada satu mobil yang melaju pelan dengan satu kursi kosong. Menunggu. Semua orang percaya kalau sudah masuk ke dalam mobil, itu tidak ada jalan keluar, tidak ada yang kembali, tidak ada yang selamat. Tapi ada satu, namanya Raka. Satu-satunya orang yang pernah ditemukan masih hidup, ditemukan di pinggir jalan, sendirian, tanpa luka, tanpa ingatan yang jelas. Jangan lihat spion. Ia ingat duduk di dalam mobil. Ia ingat ada sesuatu di belakangnya. Ia ingat ia membuka pintu. Aku tidak keluar, aku diturunkan. Sejak kejadian itu, Raka berubah. Ia tak pernah mau naik mobil lagi, tidak pernah mau melihat kaca, dan ia tak pernah mau lagi berada sendirian. Tapi itu belum selesai. Karena setiap malam, tepat jam 3 pagi, Raka selalu terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumahnya setiap malam, tanpa gagal. Awalnya, aku tidak berani melihat. Tapi suatu malam, aku tidak tahan. Dari jendela, aku melihatnya, mobil itu. Lampu redup, mesin menyala pelan, dan pintu belakangnya terbuka. Kali ini, ia tidak datang untuk mengambil, tapi untuk mengembalikan. Saat sosok itu mengangkat kepala, aku langsung mundur. Karena wajah itu adalah wajahku sendiri. Kembali ke rumah itu bukan diriku yang asli. Dan yang asli masih di dalam mobil itu, menunggu. Akhir yang lebih gelap. Sejak malam itu, Raka menghilang untuk kedua kalinya. Namun, warga sekitar mengatakan setiap malam mereka melihat seseorang berdiri di pinggir jalan
menunggu mobil lewat, menunduk, diam. Dan kalau kamu berhenti, dia akan masuk ke mobilmu tanpa suara. Dan saat kamu melihat spion, kamu akan sadar kamu baru saja menjemput seseorang yang seharusnya tidak pernah kembali. Semua orang berpikir teror itu hanya ada di jalan sepi, di hutan, di tempat yang tak dilalui siapapun. Tapi mereka salah, karena sekarang teror itu sudah masuk ke kota. Seorang driver online bernama Ilham menerima order terakhirnya. Nama penumpang kosong, tidak ada foto, tidak ada nomor. Ilham ragu, namun ia tetap menuju lokasi karena titiknya tidak jauh. Saat sampai, tidak ada siapa-siapa, hanya jalan kosong di antara gedung. Lampu redup, sunyi. Tiba-tiba aplikasi berubah status, perjalanan dimulai, padahal tidak ada penumpang yang masuk. Awalnya, kursi belakang kosong. Tapi perlahan, sesuatu muncul. Aku mencoba membatalkan order. Aplikasi tidak merespon. GPS bergerak sendiri. Jalan yang tadinya ramai, perlahan kosong. Seperti kota yang sama tapi mati. GPS berhenti. Lokasi tujuan adalah jalan yang sama di mana semuanya dimulai. Pintu terkunci. Mesin mati. Aplikasi berbunyi. Perjalanan selesai. Keesokan harinya, mobil Ilham ditemukan di pinggir jalan kota. Normal, tidak rusak, tapi ada yang berbeda. Di aplikasi, tercatat satu perjalanan terakhir dengan komentar, sopirnya sekarang bagian dari perjalanan. Sejak saat itu, beberapa driver lain mulai mengalami hal yang sama. Order tanpa penumpang, rute yang berubah sendiri. Perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Kalau suatu malam kamu memesan kendaraan dan pengemudinya terlihat aneh atau terlalu diam atau tidak melihat ke belakang sama sekali, hati-hati, karena mungkin dia tahu sesuatu yang kamu belum sadari. Mungkin mereka bilang jangan lihat spion. Tapi aku mau coba cara yang berbeda. Aku tutup semuanya. Tidak ada cara untuk melihat ke belakang. Jam 3 pagi, jalan sepi. Seolah aman. Kenapa ditutup? Tidak bisa. Aku tidak akan menoleh. Tapi walaupun spion tertutup, aku merasa seperti tetap bisa melihatnya. Kaca depan mobil tiba-tiba memantulkan sesuatu. Bukan jalan, bukan lampu, tapi kursi belakang. Yoga melihat bayangan samar. Lalu perlahan menjadi jelas, seseorang duduk di belakang. Yoga panik. Ia menutup mata sejenak. Namun saat membuka lagi, pantulan itu masih ada. Sosok itu tidak diam. Ia bergerak, perlahan maju. Kamu tetap melihat. Yoga refleks menoleh ke belakang. Dan disitulah semuanya berakhir. Mobil Yoga ditemukan keesokan harinya. Spion masih tertutup kain. Semua terlihat normal. Tapi saat polisi membuka pintu, mereka melihat sesuatu. Di spion tengah yang masih tertutup, terlihat bayangan samar. Bukan dari dalam, tapi dari dalam pantulan yang terperangkap sejak saat itu. Orang-orang mulai sadar, masalahnya bukan melihat spion. Masalahnya adalah, sekali kamu tahu dia ada, kamu akan selalu melihatnya. Dimanapun, dengan cara apapun. Jadi kalau kamu mencoba menutup spion, menutup mata, ingat satu hal. Dia tidak butuh spion untuk melihatmu. Semua cerita itu tentang spion, tentang kursi belakang, tentang mobil yang tidak pernah kosong, akhirnya mengarah ke satu hal. Bukan tentang penumpang. Tidak ada yang pernah bertanya, siapa yang sebenarnya mengemudi. Seorang petugas malam bernama Arif menemukan mobil di pinggir jalan. Mobil itu masih menyala. Lampu hidup. Pintu terkunci. Saat membuka pintu, Arif memastikan tidak ada orang di belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melihat
ke kursi depan. Ia membeku. Di sana ada seseorang duduk diam. Arif mendekat dan sadar orang itu sudah mati, tapi mesin mobil masih menyala dan kakinya masih menekan pedal gas. Arif langsung melihat ke spion dan disitulah semuanya terjawab. Kursi belakang tidak hanya berisi satu sosok, tapi banyak. Semua duduk diam, menunduk. Orang yang hilang tidak benar-benar hilang. Mereka menjadi bagian dari mobil itu, duduk di belakang, menunggu, dan pengemudi bukan orang yang hidup, tapi orang terakhir yang mati di dalamnya. Setiap kali ada korban baru, satu hal berubah, pengemudi akan digantikan. Kalau dulu mereka melihat sosok di kursi belakang, sekarang mereka melihat wajah orang yang baru saja hilang. Jadi kalau kamu berkendara sendirian di malam hari dan melihat mobil itu, jangan terlalu dekat, jangan menyalip, jangan melihat ke dalam.